Hai, perkenalkan nama saya Junior Siwarmata. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teknologi Sistem Pengendalian Manajemen dalam Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Manusia. Yang pertama ada latar belakang di era digital saat ini. Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek manajemen dalam perusahaan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya manusia. Teknologi sistem pengendalian manajemen semakin diandalkan untuk memonitor atau mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan secara lebih efektif dan efisien. Dengan adanya sistem pengendalian berbasis teknologi, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, memastikan alokasi yang dapat dan meninggalkan produktivitas serta efisiensi dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun tujuan makalah ini adalah yang pertama, mengidentifikasi peran teknologi sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia di lingkungan perusahaan. Yang kedua, menganalisis dampak positif dan tantangan dari implementasi teknologi sistem pengendalian manajemen terhadap karyawan. Yang ketiga, memberikan rekomendasi untuk menerapkan teknologi sistem pengendalian yang efektif dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kepuasan kinerja karyawan. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana teknologi sistem pengendalian manajemen berperan dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi teknologi pengendalian manajemen terhadap karyawan. Yang ketiga, ada bagaimana cara yang efektif untuk mengimplementasikan teknologi pengendalian manajemen yang dapat mendukung produktivitas tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan. Adapun landasan teori kami, peran sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dari Universitas Tulungagung yang meneliti tentang peran sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi sangat penting. Sistem ini membantu organisasi merencanakan, mengontrol, dan mengevaluasi kegiatan secara efisien. Berikut adalah beberapa landasan teori dari sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama ada pengertian sistem, yang kedua pengertian pengendalian, yang ketiga adalah pengertian manajemen, yang keempat pengertian kinerja, yang kelima pengertian organisasi, yang keenam yang terakhir pengertian sistem pengendalian manajemen, dan yang satu lagi pengertian kinerja organisasi. Berikut beberapa peran kunci sistem pengendalian manajemen dalam meningkatkan kinerja organisasi. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengukuran kinerja, yang ketiga pengendalian proses, yang keempat penyajian informasi, yang kelima evaluasi kinerja karyawan, yang keenam koordinasi antara bagian, dan yang terakhir fleksibilitas dan adaptasi. B. Pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja pegawai, serta beberapa besar pengaruh sistem pengendalian manajemen terhadap kinerja pegawai pada LPP RRI Gunung Sitoli. Yang pertama ada fungsi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen berfungsi untuk mengendalikan seluruh proses kegiatan organisasi, termasuk pengendalian terhadap sumber daya yang digunakan, baik manusia saling berhubungan yang memudahkan memproses informasi dengan maksud membantu manajer mengkoordinasi bagian-bagian yang ada pencapaian tujuan organisasi secara terus-menerus. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu alat dari alat-alat lainnya untuk mengimplementasikan strategi
yang berfungsi untuk memotivasi anggota-anggota organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Dalam sebuah pengendalian manajemen yang baik dapat membantu dalam proses pembuatan keputusan dan memotivasi setiap individu dalam sebuah organisasi agar melakukan keseluruhan konsep yang telah ditemukan di Bali 2022. Sistem pengendalian manajemen adalah suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, pencapaian tujuan organisasi. Dadang 2016 seri @I 2018. Dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai sebuah proses untuk menjamin bahwa sumber daya manusia, fisik dan teknologi diberuntungkan atau dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh semua lini dengan arah kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun proses, atau yang disebut dengan Swartina dan Wayan 2019. Artinya, setiap kegiatan organisasi harus dapat diukur dan dinyatakan keterkaitannya dengan pencapaian arah organisasi di masa yang akan datang yang dinyatakan dalam misi dan visi organisasi atau Mengkuengra dan Anwar 2013, 2 Hasan 2013. C. Sistem pengendalian manajemen organisasi mahasiswa atau Ormawa pada perguruan tinggi dengan aplikasi website. Penelitian ini bertujuan untuk merancang yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua rancangan sistem atau sistem desain, yang ketiga ada bahasa pemrograman. D. Teori kontingensi sistem pengendalian manajemen dan outmesh perusahaan, implikasinya dalam riset masa kini dan masa yang akan datang. Penelitian oleh Atiek Sri Purwati, Siti Zulaika dari Universitas Jenderal Sudirman. Penelitian ini menguji keterkaitan teori konsistensi dengan sistem pengendalian manajemen. Fokus dari artikel ini adalah pengendalian di tingkat manajer, yaitu pusat, laba, divisi, dan para manajer unit bisnis strategis. Pengendalian manajemen digambarkan sebagai pengendalian manajer terhadap yang lain. Hal tersebut menunjukkan proses di mana para manajer tingkat perusahaan memastikan para manajer tingkat menengah menyelesaikan strategi dan tujuan organisasi. Pengendalian dapat diterapkan pada bagian tingkat dalam suatu organisasi, dan pengendalian yang dibutuhkan mungkin berbeda di antara tingkat tersebut. Selain itu, makalah ini juga akan memaparkan riset-riset pengendalian kontingensi yang telah diajukan serta kesempatan untuk riset mendatang. Yang pertama ada teori pengendalian kontingensi, yang kedua ada variabel-variabel kontingensi, yang ketiga ada sistem pengendalian manajemen, dan yang terakhir ada kerangka kinerja pengendalian kontingensi. E. Budaya organisasi dan sistem pengendalian manajemen pada perguruan tinggi. Penelitian oleh Imam Wahyudi, Muhammad Nizarul Alim, Evi Malia, Ika Oktaviana, Dewi dari Universitas Trunojoyo, Madura Bangkalan, dan Universitas Islam Madura Pemekasan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan budaya organisasi dan sistem pengendalian manajemen pada perguruan tinggi. Metode yang digunakan adalah studi literatur melalui pendekatan kualitatif dengan data sekunder sebagai sumber data yang
digunakan untuk menganalisis hingga menjadi sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan budaya organisasi pada perguruan tinggi digunakan untuk menunjukkan jati diri perguruan tinggi. Selain itu, penerapan budaya organisasi membawa pengaruh terhadap perguruan tinggi melalui nilai-nilai yang ditanamkan baik secara verbal maupun aturan yang berlaku. Pada bab 3 ada pembahasan dan analisis. A. Peran sistem pengendalian manajemen dalam peningkatan kinerja SDM atau sumber daya manusia. Sistem pengendalian manajemen berfungsi sebagai instrumen strategis dalam peningkatan kinerja sumber daya manusia dengan menyediakan kerangka kinerja yang terstruktur dan sistematis. SPM memudahkan organisasi untuk menentukan standar, mengontrol kualitas, dan mengevaluasi kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan memberikan panduan operasional yang jelas, SPM mampu mengarahkan karyawan untuk bekerja secara konsisten dan efisien, meningkatkan kualitas kerja mereka. Dalam hal ini, SPM bertindak sebagai alat kontrol yang memastikan bahwa setiap individu memahami peran dan ekspektasi organisasi, sehingga membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua ada B. Implementasi teknologi SPM dalam organisasi pendidikan. Di sektor pendidikan, implementasi SPM yang berbasis teknologi memberikan manfaat besar, terutama dalam menjaga kualitas pembelajaran dan ekspektasi manajemen internal. Teknologi ini memungkinkan institusi berpendidikan untuk menerapkan kontrol yang lebih ketat dan terstruktur dalam pengolahan proses pendidikan. Dengan demikian, manajemen dapat melakukan pemantauan kinerja staf dan mahasiswa secara lebih akurat dan mendetail. Yang ketiga ada C. Pengaruh SPM terhadap motivasi dan produktivitas karyawan. Sistem pengendalian manajemen atau SPM memainkan peran penting dalam meningkatkan motivasi karyawan melalui sistem yang terstruktur. Dalam lingkungan kerja yang terkontrol dan penuh kepastian, karyawan cenderung lebih nyaman dan termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. SPM memungkinkan manajemen untuk memberikan umpan balik secara teratur kepada karyawan terkait kinerja mereka, sehingga mereka dapat memahami area yang perlu diperbaiki. Adanya sistem ini memberikan ruang bagi karyawan untuk bekerja dengan standar yang jelas dan tahu bahwa setiap prestasi mereka diakui, yang pada akhirnya meningkatkan semangat dan dedikasi mereka dalam bekerja. Yang keempat ada D. Keunggulan SPM dalam efisiensi operasional dan efektivitas proses. Implementasi SPM berbasis teknologi sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional organisasi. Sistem ini memungkinkan setiap proses dalam berorganisasi jalan dengan standar yang tinggi, terkoordinasi dengan baik. Dengan memanfaatkan teknologi informasi SPM, pemantauan dapat dilakukan secara real time, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi aktual organisasi. Data yang dikumpulkan dan diolah oleh SPM memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih akurat, sehingga proses kerja menjadi lebih efektif dan mengurangi risiko kesalahan. Yang kelima ada tantangan dalam implementasi teknologi SPM. Meskipun teknologi SPM menawarkan berbagai manfaat, penerapan tidak lepas dari sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesiapan SDM dalam menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang cepat. Karyawan yang tidak memiliki keterampilan atau teknologi yang memadai seringkali merasa kesulitan dalam menjalankan sistem ini, sehingga mengurangi efektivitas SPM. Tantangan lain yang sering muncul adalah biaya implementasi yang cukup tinggi, terutama bagi organisasi kecil dengan sumber daya terbatas. Hal ini mengharuskan organisasi melakukan perencanaan
yang matang agar dapat mengalokasikan sumber daya yang dengan tepat. Yang keenam, ada analisis keberhasilan implementasi SPM dalam meningkatkan kinerja SDM. Keberhasilan implementasi SPM sangat bergantung pada komitmen manajemen dan kesiapan infrastruktur teknologi yang digunakan. Organisasi yang berkomitmen pada penerapan SPM secara menyeluruh mampu mencapai peningkatan kinerja SDM yang signifikan. Penggunaan teknologi dalam SPM mempercepat proses pengumpulan data, analisis, dan laporan sehingga manajemen dapat menilai kinerja karyawan dengan lebih akurat. Selain itu, dengan adanya data yang tersentralisasikan, koordinasi antara bagian menjadi lebih lancar, yang mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara efektif. Keberhasilan SPM juga terlihat dari peningkatan kepuasan kerja dan motivasi karyawan, yang pada akhirnya berpengaruh positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Sistem berbasis web di Universitas Hayam Wuruk Perbanas mengalami peningkatan dalam hal kecepatan pengambilan keputusan dan penyesuaian terhadap perubahan kebijakan organisasi. Dengan adanya SPM yang efektif, organisasi dapat beradaptasi lebih baik dan menghadapi tantangan bisnis dan tetap kompetitif dalam jangka panjang. Yang terakhir ada penutup dan mempunyai bagian A, kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah digunakan, teknologi sistem pengendalian manajemen atau SPM terbukti memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kinerja sumber daya manusia. SPM menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk perencanaan, pengawasan, dan evaluasi, sehingga memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Implementasi SPM yang berbasis teknologi juga mendukung koordinasi antara bagian, meningkatkan akurasi pemantauan, serta memungkinkan manajemen pembuatan keputusan yang lebih tepat waktu dalam lingkungan pendidikan. Menerapkan SPM berbasis teknologi memudahkan institusi untuk menjaga kualitas layanan akademik dan operasional, serta membantu SDM mengembangkan keterampilan yang relevan dan tuntutan era digital. Yang kedua, ada saran agar teknologi SPM dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Organisasi disarankan untuk melakukan pelatih rutin bagi SDM guna meningkatkan keterampilan teknik dan adaptasi terhadap teknologi. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami cara kerja dan manfaat SPM, sehingga mereka dapat memanfaatkannya secara maksimal dalam mendukung tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, organisasi perlu membuat perencanaan yang matang terkait anggaran, implementasi teknologi, terutama bagi organisasi dengan sumber daya terbatas. Sekian hasil dari presentasi yang saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Terima kasih.